Tren toleransi Gen Z. Baru-baru ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama bekerja sama dengan Al-Farah Strategic Research merilis survei Indeks Kualitas Hidup Beragama Umat Islam tahun 2025. Hasil survei menunjukkan generasi Z atau Gen Z sebagian berkelompok dengan tingkat toleransi beragama tinggi, mengungguli generasi milenial, generasi X, dan baby boomers. Lirik Purwande, peneliti Al-Farah Strategic Research, mengatakan Gen Z memiliki peran strategis sebagai motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini ditunjang oleh beberapa indikator antara lain. Pertama, Gen Z mencatat skor tertinggi dalam indikator toleransi beragama. Pada indikator sikap tidak membubarkan kegiatan keagamaan, aliran, atau organisasi keagamaan lain, Gen Z meraih indeks 80,3, melampaui milenial 78,77, generasi X 78,97, dan baby boomers 78,81. Secara keseluruhan, indeks pengalaman toleransi Gen Z berada pada angka 79,65. Hanya terpaut tipis dari generasi X yang mencatat 79,67 serta lebih tinggi dibandingkan milenial 79,7 dan baby boomers 78,63. Indikator toleransi tersebut mencakup penerimaan terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, sikap tidak mencela, tidak melakukan persekusi, serta tidak menyebarkan ujaran kebencian. Data ini menunjukkan Gen Z memiliki kedewasaan sikap yang luar biasa dalam menghargai perbedaan. Mereka adalah generasi yang paling menolak praktik persekusi atau pembubaran kegiatan keagamaan pihak lain, kata Lilik. Survei juga mencatat potensi positif kehidupan beragama di wilayah perkotaan yang didominasi populasi muda. Meski indeks dimensi ibadah masyarakat perkotaan 78,38 sedikit lebih rendah dibanding wilayah pedesaan 79,37. Pemahaman keagamaan yang kuat dinilai menjadi modal penting bagi pengembangan spiritual ke depan. Survei ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cakupan nasional, melibatkan 1.208 responden Muslim di 34 provinsi. Metode yang digunakan adalah multi-stage random sampling melalui wawancara tatap muka langsung. Margin of error tercatat sebesar 2,89% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei ini menunjukkan kepada kita soal kehidupan keagamaan yang cukup menggembirakan di kalangan generasi Z. Menggembirakan karena kelompok demografis yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012 mengikuti milenial dan sebelum generasi Alpha dikenal sebagai digital native karena tumbuh besar dengan internet dan teknologi digital. Mahir teknologi, menghargai keberagaman dan keseimbangan hidup, seringkali pragmatis, fokus pada pengembangan diri, serta aktif secara sosial melalui platform digital, namun juga menghadapi isu seperti kecemasan dan tekanan mental akibat dunia maya. Stigma sebagai generasi manja dan santai ini ditunjang dengan aktivitas dan pola kerja yang berbeda dengan generasi lainnya. Menurut Hansari, berbeda dengan generasi sebelumnya yang terbiasa dengan jadwal kerja dari jam 8 sampai jam 5 di kantor, Gen Z lebih memilih sistem yang memungkinkan mereka bekerja kapan saja dan di mana saja. Hal ini tentu sangat didukung oleh teknologi yang memungkinkan mereka tetap terhubung dan produktif tanpa harus terpaku pada ruang tertentu. Bagi Gen Z, fleksibilitas ini sebuah kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Gen Z juga dikenal sebagai generasi yang membutuhkan umpan balik lebih sering. Bukan berarti mereka haus pujian, tetapi mereka ingin tahu apakah kinerja mereka sesuai dengan ekspektasi dan bagaimana mereka bisa berkembang. Bagi mereka, feedback berkala bukan hanya soal evaluasi, tetapi kesempatan untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan.
Alhasil, budaya kerja yang mendukung pembelajaran dan pengembangan diri sangat disukai oleh Gen Z. Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan menjadi salah satu prioritas utama bagi Gen Z. Mereka sadar akan pentingnya kesehatan mental dan cenderung menghindari lingkungan kerja yang menuntut hingga menyebabkan stres. Meskipun kesan sebagai generasi manja dan santai dilekatkan kepada generasi Z, ternyata berbanding terbalik dengan sikap keagamaan. Akses terhadap berbagai platform media digital memungkinkan Gen Z dapat mengakses dan memfilter berbagai informasi yang ada. Dan ini memengaruhi cara pandang keagamaan mereka, termasuk cara merespon dan sikap keagamaan dewasa ini. Hasil survei yang telah dirilis memperlihatkan kepada kita bahwa sikap toleran dengan berbagai indikatornya tidak mutlak dimiliki oleh mereka yang berbeda generasi. Dan Gen Z telah menunjukkan hal ini melalui respon terhadap isu-isu kontemporer. Sikap keagamaan. Dalam pandangan Islam, seluruh tatanan ajaran agama yang ditetapkan Islam baik yang berkaitan dengan akidah, syariah maupun akhlak bertumpu pada 5 tujuan utama yang sangat mendasar, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari kelima tujuan dasar tersebut, memelihara agama dan kebebasan berkeyakinan merupakan tujuan yang tertinggi tingkatannya dan mendapat perhatian serius dalam Islam. Islam sangat mementingkan pemeliharaan agama karena identitas yang membedakan seseorang sebagai muslim atau kafir adalah apakah ia meyakini dan beriman atau tidak terhadap ajaran agama Islam. Toleransi merupakan membiarkan orang lain melakukan apa yang mereka suka dan mereka percayai. Toleransi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yakni tolerance dan dalam bahasa Arab toleransi disebut al-tasamuh yang memiliki arti membiarkan dan menerima. Sedangkan kebebasan beragama terdiri dari dua kata yaitu bebas dan agama. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki makna kata bebas, berarti membiarkan umat lain dalam memilih agama dan Islam sangat menghormati kebebasan beragama. Dengan demikian, manusia mempunyai hak untuk melakukan apa yang diinginkannya dan sebaliknya. Istilah beragama digunakan untuk merujuk pada tindakan memilih dan mengikuti ajaran suatu agama atau keyakinan khusus yang mereka percayai. Islam mengajarkan kita untuk bertoleransi antar umat beragama, memperbolehkan mereka untuk beribadah dan memeluk agama mereka masing-masing, memperbolehkan mereka mempercayai apa yang sudah diajarkan dalam agamanya. Pada dasarnya kebebasan beragama ialah dasar dari kerukunan antar umat beragama dan tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Setiap individu berhak atas kebebasan beragama dan setiap individu berhak memilih agama yang mereka yakini. Tuhan memberikan hak untuk menyembah Dia dan tidak ada yang dapat mengambilnya dari orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan para umatnya untuk saling menghargai antar umat beragama dan menghargai pendapat orang lain. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang menerangkan tentang sikap toleransi menghargai orang lain. Dalam agama Islam kita diajarkan untuk selalu bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa umat muslim diajarkan untuk menjaga kerukunan orang lain dan menjaga perasaan orang lain, baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Salah satu ciri universalisme Islam merupakan sebuah fakta bahwa tidak ada paksaan bagi orang untuk menganut agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang menghormati agama lain. Generasi Z hidup dalam era di mana teknologi informasi dan media sosial telah mengubah cara mereka untuk berinteraksi dengan dunia, termasuk dalam pemahaman agama. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi senyatanya telah memberikan sumbangan signifikan dan mendorong terjadinya perubahan dalam dunia pendidikan maupun pembelajaran. Situs web, platform media sosial, dan aplikasi khusus menyediakan berbagai konten yang berkaitan dengan Islam, mulai dari bacaan Al-Quran hingga diskusi tentang nilai-nilai etika Islam.
Meskipun generasi ini rentan terhadap ekstremisme dan terorisme karena mereka selalu mengikuti perkembangan teknologi dan menghabiskan banyak waktu mengakses media sosial, termasuk mencari informasi di TikTok, Instagram, dan YouTube, tetapi kita sekarang melihat semakin banyak konten di TikTok yang menjelaskan moderasi beragama, seperti konten tentang toleransi antar agama di media sosial. Mereka pun menjadikan informasi dari media online sebagai referensi utama dalam mempelajari agama. Hal ini memungkinkan generasi Z untuk eksplorasi aktif terhadap agama mereka dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Walhasil, prospek mengembirakan di kalangan Gen Z ini pada akhirnya akan memberi kontribusi positif bagi penyebaran paham keagamaan yang moderat dan toleran. Melalui pemanfaatan berbagai platform media digital memungkinkan mereka menyebarkan informasi-informasi positif soal keagamaan yang tentu dapat memengaruhi dunia Gen Z saat ini dan masa depan. Wallahu alam bishawab.